Hai sahabat Landar Sudiarto, hari ini kita ada di bengkel Kasmino. Kita ingin mengulik sesuai dengan judul kita. Ini adalah berita yang terheboh, menarik, sesuai dengan iptek, ya kan? Ini ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita sudah bersama Mr. Kasmino. Salam inovasi, perkenalkan saya Kasmin Riyadi, atau nama kerennya Mr. Kasmino dari Tembalang. Sekarang riset kami yang selanjutnya adalah sepeda matahari. Jadi sepeda ini tanpa BBM dan tanpa polusi, dan ini adalah kendaraan masa depan. Terinspirasi apa? Ya, terinspirasi bahwa nanti suatu saat 10 tahun, 15 tahun mendatang nanti stok BBM kita pasti akan berkurang. Nah, ini adalah jawaban untuk menuju ke sana gitu. Jadi sepeda ini sudah dirancang tanpa BBM dan tanpa polusi karena memang tidak ada knalpotnya. Tapi sudah berapa lama Pak Kasmino ini? Ya kalau merisetnya nih? Risetnya sudah 6 bulan, hampir 6 bulan. 6 bulan? Ya, terus jadinya baru sekitar seminggu yang lalu. Jadi memang prinsip kerjanya ini adalah sebenarnya sepeda listrik yang kita modif ya, yang kita modif dengan penambahan solar panel untuk pengecasan akinya seperti itu. Berarti ini panelnya penampang untuk cahaya matahari ngecas gitu ya? Iya. Nah, dayanya disimpan ke Ini SCC. SCC namanya? SCC ya, Solar Charge Control. Solar Charge Control untuk melihat indikator daripada berapa powernya segala macam gitu betul, ya. betul. Jadi maksimal ini dia menyimpan dayanya berapa? Ya kalau di sini maksimal 37 voltasenya 37. 37 voltase untuk anggap aja 3 hari nggak ada matahari dan hujan. Ya kalau ini tergantung pemakaian. Jadi misalnya kondisi full 37 voltasenya, kondisinya hujan, mendung, tidak ada cahaya matahari, berarti sepeda ini hanya mampu menempuh jarak bolak-balik 37 km. Bolak-balik ya. Jadi mungkin tapi kalau ketika ada hujan panas ya dibawa kemana-mana sambil ngecas secara otomatis. Sebenarnya ya, Pak Kasmino tamatan apa toh? Ya saya dari pendidikan terakhir saya dari Politeknik Negeri Semarang. Ya saya dari jurusan teknik mesin, alumni 2003. Mesin, jadi inspirasinya dari sepeda listrik karena sudah sepeda banyak listrik, sepeda ya? listrik sudah bertebaran di mana-mana, ini sudah banyak pemakaiannya. Akhirnya kita terinspirasi dan paling tidak kita harus ada nilai tambahnya dari sepeda listrik yang beredar di pasaran. Jadi kita tambahkan solar panel. Nah, kebetulan dengan hasil coba-coba akhirnya bisa ya ketemu tipe prototipe pertama ini, tapi nanti yang kedua akan lebih bagus. Unik ya? Ya. Ini cas ini untuk daya baterainya ya? Ya, nanti jadi ini double cas. Jadi ketika suasananya mendung, nanti bisa misalnya dalam perjalanan kita mampir di masjid atau pom bensin bisa nunut ngecas. Untuk desain kerangkanya ini siapa? Bisa besi ya? Ini semua terbuat dari besi. Lah kerangkanya kita ya karena kita bengkel yang masih sederhana, jadi ya seadanya yang ada di bengkel kita gunakan. Ini adalah sepeda BMX saya, terus kita bongkar dan saya naikkan sedikit biar tidak terlalu pendek. Sementara belakangnya sudah memakai sistem sepeda listrik. Ya, belakangnya sudah sepeda listrik. Ya. Jadi komponen-komponen di dalamnya ini sudah pemutarnya itu? Ya, sudah. Motornya ada di dalam. Sudah ada motornya di listrik gitu ya? Ya, kita beli secara online. Terus ini depannya masih pakai sepeda BMX. Nah, nanti teman-teman Landar Sudiarto ini juga unik ini. Iya. Jadi kalau biasanya kita muternya pakai rantai, kalau sekarang kabelnya sudah dimasukkan ke dalam pom, kayak macam asnya gitu ya. Sudah tersembunyi di dalam. Jadi tersembunyi di dalam dan dia memutar langsung. Iya, ya? langsung. Jadi begitu dia dapat power dari aki, dia akan berputar. Nah, Pak Kasmino, pada saat mau ini, saya unik ini lihatnya, sepeda matahari. Tenaga matahari atau tenaga surya yang sering kita dulu kan sepertinya mimpi ya. Iya, betul. Sekarang seperti saya sekarang lihatnya adalah orang tetangga saya sendiri, orang Semarang, Pak Kasmino yang bukan hanya menemukan sepeda matahari aja yang lagi riset ini ya. Alat berat pun sudah dibuat segala macam dengan temuannya. Jadi teman-teman Landar Sudiarto bisa lihat karya-karyanya alat berat di cuplikan ini ya. Ada ngelibatkan ini nggak orang desain ini belum? Jadi kita masih otodidak ya, jadi memang belum melibatkan tukang desain sepeda belum, gitu ya? Belum, jadi kita sementara larinya ke fungsi dulu. Fungsinya? Ya, sementara kita lari fungsi, mau beberapa tanjakan sudah di sekitar sini sudah kita coba. Sebenarnya tinggal tanjakan yang 2 tanjakan di Semarang yang terkenal yang belum kita coba, yaitu tanjakan Gombel dan Segar Bencah. Tapi sebentar lagi nanti kita akan coba ke sana.
sebelum kita lanjutin ceritanya, kan biasanya kalau kita masuk ke tempat proyek, kita harus pakai topi proyek. Saya ambil topi proyek dulu ya. Betul, siap. Kita serasa di perusahaan besar ini, perusahaan besar yang kalau masuk safety, ya, diutamakannya ya. Syukur-syukur sama Mbak Septi. Bukan Mbak Safety. Sangku ini apa ini? Ya, sangku dalam bahasa Jawa, sangku adalah tempat nasi. Jadi ada 3 filosofi. Yang pertama ini adalah tempat nasi, bahasa Jawa itu. Tapi ini tempat nasi zaman dulu. Iya betul, dulu kaleng namanya dengan ada sangku. bunga. Jadi ini filosofinya adalah tempat menaruh rezeki lah. Mudah-mudahan sepeda ini bisa membawa rezeki seperti sepeda saya. Itu yang satu, yang pertama. Yang kedua, sangku ini adalah nama kecil almarhum bapak saya. Jadi mudah-mudahan biar saya lebih mengingat beliau. Jadi kan saya namanya saya abadikan di sini, sangku. Yang ketiga, biar dikira temannya Sanken gitu loh. Seperti itu. Tapi ada yang keempat. Iya, Pak. Jangan dibilang keturunan Sangkuriang. Berfungsi nggak indikator yang sekarang, misal lampu sennya? Iya. Bisa ditunjuk nggak, Pak? Bisa, bisa. Oke. Biasanya 2 nih, belakang nyala. Belakang juga nyala. Sen belakang. Oke. Iya. Fiturnya pertama sen, ini sen kanan, ini sen kiri, Nah, sen kiri. yang unik ini teman-teman Landro Sudiarto bisa dilihat. Ini, mana ya? Lampu remnya juga hidup. Iya. Nah, lampu remnya. Ini juga di atas lampunya. Safety ridingnya. Ini nanti bisa masuk ke IMI nggak ya? Mudah-mudahan. Loh, Pak Bambang Susatyo sekarang lagi semangat-semangatnya untuk Ikatan Motor Indonesia. Wah, amin. Nah, kalau ini jadi ikatan apa? Ya, Ikatan Sepeda Matahari Indonesia. Matahari Indonesia. Iya. Ini. Nah, ini kunci kontaknya nih. Iya. Tadi hanya mati. tat. Ini tinggal. Wah, sampai sangkunya diproduk semua ya. Iya, betul. Ini bekerja sambil mengingat ayah. Iya. Ini klaksonnya, ini klaksonnya. Kalau mau coba klaksonnya. Oke. Kalau yang ini rencana starternya. Ini nanti lampu dim. Oh, Misalnya kita mau mengkode kalau ada orang di depan supaya kita mengingatkan mereka mau belok atau kiri ke kanan biar mereka ini ya. Iya. Nah, ini lampunya hidup di sini. Saklar lampunya. Cuma di sini juga ada fasilitas tambahan, yaitu kita bisa mengecas HP. Oh, nih. Ada fasilitas tambahan yang ngecas HP. Coba dicas, berarti ini HP-nya posisinya nanti dulu 46. biar dilihat teman-teman Landro Sudiarto. Nah, itu ada. Oh, masuk. Coba dicopot, Pak. Dicopot. Nah. Oke, posisinya nggak ada, baru kita pasang. Itu ada tandanya. Wah. Ya. Saya salut. Untuk sekarang ini riset, sudah menghabiskan modal berapa untuk sepeda Ini matahari? riset ini sudah, ya kalau risetnya hampir 25 juta udah habis. 25 juta dari modal kantong sendiri. Iya, makanya dia yang salah-salah, yang terpasang sekitar 10 juta. Jadi kan riset itu karena kita autodidak kan mesti kita belajar dari kesalahan bukan dari pengalaman. Tapi setelah itu jadi tahu. Nah, dari teman-teman di Indonesia yang sama-sama melakukan riset ini, kalau pernah nggak Pak Kasmino lihat di konten YouTube atau di Facebook yang sama-sama lagi melakukan riset seperti ini, ada nggak? Ya, ada. Jadi sudah ada memang sepeda roda 3 dari Jawa Timur gitu lah, sudah ada. Terus ada juga mobil dari pondok, salah satu pondok di Jawa Timur juga sudah ada. Harapannya Pak Kasmino sepeda matahari ini akan dibawa kemana? Ya, harapan saya sih bisa menjadi salah satu alternatif untuk kebijaksanaan penghematan energi di masa depan gitu. Ya, paling Sesuai tidak, dengan kampanyenya ini ya, selamatkan bumi tadi ya. Karena ini sudah ada 2 pesan moral. Yang pesan pertama menghemat BBM, tanpa BBM. Pesan moral yang kedua adalah tanpa polusi, ya, seperti itu. Karena memang nggak ada knalpotnya gitu. Dan dampaknya sudah harus kita mulain ya. Iya, memang harus kita mulai sekarang. Siapa tahu nanti ada dari pemangku kebijakan ada yang sudah mulai paling tidak kan biar siap di 10 tahun yang akan datang harus ada yang memulai sekarang. Gitu. Paling tidak harus kita tunjukkan dulu lah bahwa seandainya ini kita mau menghemat energi, warga Indonesia sudah siap. Kalau seandainya ini mau di custom, mereka kepengen nih kan? Ya kepengen dengan ada tenaga seperti ini, pengen mereka punya di custom gitu. Biasanya mereka bisanya ngubungi Pak Kasmino ini, apa yang bisa mereka lakukan, apa nelpon atau IG kemana untuk bisa order gitu? Mereka bisa lewat nomor WA biasanya. Selama ini pakai nomor WA. WA Pak Kasmino berapa nomornya? 0821 3448 7717. Kita nanti lihat videonya bagaimana ini setelah dia berjalan.
nggak salah tadi bahwa ini sudah disupport pemerintah, dan kita kemarin ketemu di acara UMKM. Pak Wali Kota Hendy kan sangat fokus kepada UMKM dan memajukan UMKM. Terima kasih kepada Pak Wali Kota melalui program-program dari Pemkot Kota Semarang ya. Jadi kami sudah alhamdulillah Bengkel Kasmino tergabung dalam klaster logam Kota Semarang, sehingga sudah dapat kantor di UMKM Kota Semarang ya sebagai tempat sekretariat, dan nanti insya Allah akan segera direlokasi di kawasan Wijaya Kusuma. Nah, sebelum kita akhiri tadi, apa yang mau disampaikan pesan kepada sahabat Lander Sudiarto? Sahabat Lander Sudiarto yang saya hormati, tetap bersemangat dan tetap berinovasi walaupun di saat kondisi pandemik seperti ini, karena memang justru jika kita bisa menghasilkan produk di saat pandemi, berarti memang benar-benar sang inovator yang sesungguhnya. Jadi sekian dari saya. Estimun biji selasih, matur suwun dan terima kasih. Salam inovasi. Oke, karena tadi beliau mengakhiri dengan kata pantun, maka saya tidak lengkap kalau tidak mengakhiri dengan kata pantun. Sampai di sini, jangan lupa like, comment, subscribe. Ciao.